Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Eliana Benli, Sarjana Sains 8, Magister Kesehatan. Saya lahir di Kota Raha pada tanggal 27 Maret tahun 1990. Saya adalah salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Paramata Raha untuk program studi D3 Kebidanan pada tahun 2017. Untuk riwayat pendidikan saya adalah lulusan D3 Kebidanan dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar pada tahun 2011, lalu melanjutkan studi di D4 Kebidanan Klinik Politeknik Kesehatan Makassar pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan ke program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2015. Selain menjadi dosen tetap di Akademi Kebidanan Paramata Raha, pada tahun 2021 saya dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan. Selain aktif sebagai dosen, saya juga aktif di organisasi Ikatan Bidan Indonesia, dan saya dipercayakan untuk menjadi Ketua Ranting periode 2022 sampai 2023. Banyak hal yang saya pelajari semenjak menjadi dosen. Salah satunya adalah saya harus siap menghadapi mahasiswa dengan berbagai karakter yang tentu saja berbeda-beda dalam bersikap maupun dalam menerima materi yang saya ajarkan. Hal ini sejalan dengan jabatan saya sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, di mana saya mengayomi, memberikan pelayanan, kebijakan, serta keputusan yang menyangkut dengan kemahasiswaan. Dalam proses perkuliahan, saya selalu menekankan kedisiplinan dengan mahasiswa. Oleh karena itu, di setiap awal pertemuan perkuliahan saya selalu membuat kontrak waktu, terutama kedisiplinan dalam kehadiran. Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa dapat memanajemen waktunya dengan baik dan tepat. Di program studi D3 Kebidanan ini, saya mengampu beberapa mata kuliah di semester ganjil dan semester genap, di mana mata kuliah tersebut adalah yang pertama, asuhan kebidanan kehamilan, yang kedua, asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, yang ketiga, psikologi ibu dan anak, yang keempat, gizi dalam kesehatan reproduksi, yang kelima, konsep kebidanan, dan yang keenam adalah dokumentasi kebidanan. Di portofolio pengenalan diri saya ini, saya akan mendeskripsikan satu mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, di mana beban SKS dari mata kuliah ini adalah 3 SKS, dan kami terbagi menjadi tim teaching, masing-masing dosen memiliki beban 1 SKS. Adapun capaian setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama, mampu menganalisis konsep dalam masa nifas dan menyusui. Yang kedua, mampu melakukan manajemen kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi dalam masa nifas dan menyusui. Yang keempat, mampu menganalisis evidence base dalam masa nifas dan menyusui. Yang kelima, mampu menganalisis etika dan kewajiban bidan dalam masa nifas dan menyusui. Dan yang keenam, mampu berpikir kritis dalam asuhan masa nifas dan menyusui. Jumlah mata kuliah dalam pertemuan ini adalah 8 kali pertemuan secara tatap muka dengan 7 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar nifas dan menyusui. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi. Yang ketiga,
kebutuhan dasar ibu pasca bersalin. Yang keempat, evidence based dalam asuhan ibu pasca persalinan. Yang kelima, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi. Yang keenam, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan dan laktasi. Dan yang ketujuh, manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan laktasi. Penyampaian mata kuliah dan silabus selalu saya lakukan di awal pertemuan agar mahasiswa bisa lebih siap dengan materi sebelum saya ajarkan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di proses perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah, grup diskusi, role playing. Kemudian dalam pembelajaran, saya menggunakan media ajar berupa PowerPoint dan Phantom pada ibu menyusui. Untuk penilaian pada mata kuliah ini, di mana kehadiran 20%, penugasan 20%, kuis 10%, UTS teori 20%, dan UAS teori 30%. Untuk menambah kreativitas pada mahasiswa, dalam pemberian tugas, saya mengarahkan mahasiswa untuk membuat video edukasi tentang materi yang saya ajarkan, seperti contohnya senam nifas. Untuk kemudian nantinya mahasiswa mengemas secara lebih menarik video edukasi yang di-upload di YouTube, dan mahasiswa wajib membagikan link yang bisa diakses agar masyarakat umum bisa lebih tertarik melihat untuk menonton video tersebut. Di akhir pertemuan kelas, terkadang saya selalu mengadakan kuis secara mendadak. Hal ini saya lakukan untuk menguji daya ketangkapan mahasiswa terhadap materi yang saya bawakan. Selain untuk menguji daya ketangkapan mahasiswa, kuis yang saya lakukan ini secara mendadak menurut saya juga dapat menguji mental serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Tak lupa pula di akhir pertemuan materi saya selalu meminta kritik dan masukan kepada mahasiswa tentang bagaimana cara saya mengajar selama pertemuan kami. Dan saya meminta mahasiswa untuk tidak menuliskan identitas diri mereka. Hal ini merupakan tahap evaluasi bagi diri saya sebagai seorang dosen, pengampu mata kuliah untuk perbaikan di kemudian harinya. Demikian pengenalan diri saya. Selanjutnya saya akan mempersembahkan video proses pembelajaran saya di dalam kelas dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi lahir ke dunia hingga berusia 6 bulan.
tanpa adanya makanan dan minuman tambahan selain obat, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa adanya makanan dan minuman tambahan apapun. Itu yang kalian harus garisbawahi, ya. Nah, kalau bayinya lahir terus dikasih air putih atau dikasih madu, itu sudah tidak bisa dikatakan dengan ASI eksklusif, ya. Setetes madu yang masuk kan biasanya tuh kalau bayi baru lahir kan kebanyakan orang mitosnya langsung dia kasih madu kan. Nah, biasa madu dikasih tuh madu. Terus kadang juga dikasih dengan air putih. Sekalipun setetes air putih yang masuk itu sudah tidak bisa dikatakan pemberian ASI eksklusif yang berhasil, gitu ya. Jadi dikatakan ASI eksklusif hanya ASI saja yang diberikan tanpa adanya tambahan makanan dan minuman apapun selain obat, gitu ya. Kita lanjut ke jenis-jenis ASI. Nah, jenis-jenis ASI di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah ada kolostrum, di mana kolostrum itu merupakan cairan yang pertama dikeluarkan oleh kelenjar payudara. Jadi kolostrum keluar di hari pertama hingga hari ke-3 sampai ke-5 setelah persalinan, gitu ya. Komposisi kolostrum ASI setelah persalinan mengalami perubahan. Kolostrum itu berwarna kuning. Jadi kalau pada saat kalian melihat pasiennya keluar cairan berwarna kuning di sekeliling payudaranya di hari pertama sampai hari ke-5, kuning pekat kental, nah itu dinamakan kolostrum, gitu ya. Nah, kolostrum itu berwarna kuning keemasan disebabkan oleh tingginya komposisi protein dan sel-sel hidup. Jadi kolostrum itu sangat baik ya, sangat baik sekali karena di situ terdapat banyak tinggi protein dan sel-sel hidup di dalamnya. Kandungan protein pada kolostrum lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein dalam susu
Tinja pertama yang berwarna kehitaman itu dinamakan melanocyte. Lalu kandungan ASI yang selanjutnya adalah memiliki kaya akan vitamin A, di mana vitamin A itu bisa mengurangi meringankan infeksi, mencegah penyakit mata. Jika bayi mengalami infeksi, maka vitamin A ini akan membantu meringankan infeksi berat yang mungkin diderita bayi sehingga bayi mampu bertahan. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini sudah tadi kita bahas
Duduk. Posisi position yang benar. Ya ininya juga diperhatikan ya. Tulang ininya karena itu menyusui itu capek. Kalau tidak bagus cara duduknya itu cepat bikin lelah ibunya ya. Ibunya bisa kan? Jadi menyusui yang benar adalah posisi duduknya seperti ini ya. Tangannya sejajar dengan jadi sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara memijat payudara pada ibu nifas. Ya, jadi tujuan memijat payudara itu adalah untuk memudahkan payudara dalam memproduksi ASI ya. Nah, jadi ketika dipijat peredaran darah yang ada di payudara akan berjalan lancar dan mengurangi kelenjar susu yang mengendap di saluran ASI dalam payudara. Selain itu, tujuan dari pemijatan ini adalah untuk meredakan pembengkakan yang umum terjadi pada ibu menyusui. Pemijatan ini juga membuat ibu lebih rileks, mudah dan memberikan ASI pada anaknya ya. Jadi di sini sudah ada untuk ibu menyusui ya. Nah, jadi biasanya itu pemijatan payudara itu kita lakukan di setelah masa nifas. Jadi masa nifas itu kan terjadi pada hari pertama itu di 6 jam pertama toh? Nah, tapi biasanya itu kebanyakan ibu-ibu itu karena masih lelah ya, masih lelah pada saat proses pasca persalinan. Jadi biasanya itu kebanyakan, tapi itu sebaiknya kita menawarkan ya, apakah ibu bersedia atau tidak untuk kita lakukan pemijatan payudara. Kalau ibu bersedia, silakan dilakukan ya, karena itu bagus juga, makin cepat kita lakukan pijat payudara itu akan makin baik untuk ibu dalam hal memproduksi ASI-nya seperti itu. Tapi terkadang banyak juga seperti saya bilang tadi, ibu itu kadang menolak ya. Nah, biasanya itu dia mau dilakukan pijat payudara pada hari ke-3 atau hari ke-2. Tapi tetap kita menawarkan ya. Setidaknya kalau ibu menolak, kita memberitahukan atau kita bikin jadwal apa ibu mau supaya ASI-nya lancar, supaya tidak bengkak, gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada pantul payudara. Jadi saya akan mempraktekkan, nanti setelah saya praktek, nanti mahasiswa satu orang lagi yang mempraktekkan ya, dilihat dulu bagaimana caranya. Nah, di sini alat dan bahannya apa saja? Sudah disebutkan. Handuk besar, ya ada handuk besar, lalu ada 2 buah waslap, ya wadah berisi air dingin, terus jadi 2 wadahnya ya, satu berisi air dingin, satu berisi air hangat. Nah, lalu apa lagi? Kapas dan oil, gitu ya. Atau begini, 2 maju, satu yang membaca, satu yang mempraktekkan. Nanti saya membetulkan bagaimana posisinya. Maju saya Yanti, nanti saya sama Linda. Sudah dipahami kan? Ya, Bu. Ya. Nah, tapi nanti diulangi lagi ya, kalau ada pantau nanti dipraktekkan lagi masing-masing. Pengenalan diri kami dari mahasiswa Mata Raha tingkat begini akan melakukan nifas. Jadi 1 orang itu yang menyebutkan ya, di mana fungsi dari senam nifas ini adalah ini yang dilakukan pada masa nifas di hari ke-8. Ya? Fungsinya sebenarnya manfaatnya semua disebutkan di situ. Maka banyak sekali yang nonton. Itu tidak kaku, jangan kaku. Pilih temanmu yang kira-kira tidak kaku di kamera pada saat baca nama kelompokmu, perkenalan
Demikian video proses pembelajaran saya di dalam kelas dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.